Oke, jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pagi, malam, Mas Mbak Asisten Praktikum Geoinformatika. Jadi di sini saya Faisal dengan 077 dari blog 10 izin untuk menjelaskan bagaimana alur atau tutorial kita dalam menganalisis sebuah sesar dengan data baik. Oke, yang pertama kita menentukan dari data yang kita dapat. Jadi untuk data di sini kita dapat ini n bearing besarnya 120 dengan dip 42, terus untuk bearingnya 140, pansnya 17, baru terus untuk racknya 26. Nah, langkah awal nah kita tulis dulu untuk strike dipnya tadi 140 dengan 120 dengan dipnya 42, 120 dengan dipnya 42, baru kita pencet kontrol preset. Nah, ini kita dapat kontrol presetnya, terus kita plot bidang sesar dan sesarnya dengan add user plan di tengah-tengah dari konturnya. Kita namakan dia S. Nah, terus langkah selanjutnya kita ingin terrain overlay dengan trennya itu mengikuti dari strike dipnya, strike dip yang kita upload di Posternet ini, agar strike dip tersebut itu berada di arah NS. Oke, nah ini kan udah sesuai. Baru kita baca tracknya itu 26, lalu kita plot menggunakan polygon. Ini kan 1, 2, 6 sekitar sini. Ini mengikuti kita. Nah, baru kita plot NS nya, yaitu perpatokan antara BS dengan tracknya. Nah, ini NS. Nah, baru kita plot pergerakannya, yaitu kanan naik berarti nih, naik kan berarti masuk kan dia. So, terus kanan. Nah, itu untuk kita menentukan dari si kita ngeplot di dip. Jadi sebenarnya langkahnya cuma itu aja. Baru kita baca untuk dia rack, terus racknya tadi udah dapat. Terus untuk mungkin yang kita baca yang baru itu dari si trend sama si plansnya, karena kan kita ngeplotnya menggunakan rekan, pasti mungkin ada koreksi sedikit lah buat si trend sama plansnya. Terus untuk penamaan itu berdasarkan dips, terus berdasarkan Ricard 1972 dengan dip yaitu 42, terus pergerakannya kanan naik kan. Terus untuk dipnya itu 42, terus untuk racknya 26, berarti dia masuknya di trust right support. Itu ini saja untuk tutorial dari saya, dimana di sini menggunakan software dips untuk menganalisis sebuah sesar. Terima kasih. Oke, yang selanjutnya kita akan mencoba saya menjelaskan untuk step-step pengolahan lipatan di software dips. Jadi yang pertama kita upload dulu untuk SL dan FL. Itu kita dapat dari ini strike dip
di SL1 dan slide div di SL2, lalu kita pencet ini contour preset. Nah, di contour preset nanti kita bakalan nemu kayak seperti ini, baru kita upload untuk nih. Jadi kita sama seperti sebelumnya, contour tertinggi kita upload dua-duanya untuk SL1 dan SL2. Selanjutnya kita mendapatkan perpotongan dari si SL1 dan SL2 nanti kita sebenarnya bisa langsung tarik untuk HL, jadi perpotongan antara SL1 dan SL2. Terus selanjutnya kita overlay nanti menggunakan standard overlay, dimana standard overlay sendiri nanti kita baca di perpotongan ini SL1 dan SL2 menggunakan nih trend sama plunge-nya. Dan sama plusnya di kanan bawah berapa 324 16. Nah, baru kita masukkan ke sini. Nah, 325 324 baru kita oke. Nah, nanti hasilnya nanti bakal kayak gini. Jadi kayak ada garis-garis ini untuk nanti dalam menentukan sigma 3 dan sigma 1 baru kita dapat interface-nya. Oke. Dan selanjutnya setelah kita menentukan di mana SL1 SL2 titik pertemuannya di mana, baru kita plot untuk T3 atau dia biasanya T3 ini dia di tengah-tengah antara SL1 dan SL2. Nah, bacanya itu kita pakai strike div. Nah, strike div di sini misal di SL1 di bidang bantu dia 303 38 sampai sini berapa? Nah, 177. Berarti 303 dikurangi 177 itu sekitaran 126. 127 baru kita bagi 2. Nah, dapatnya 63 kan. Nah, berarti dari SL2 kita tambah 63 jadi untuk misal 176 ditambah 3 dia 239 kan. Nah, baru kita cari 239 di mana. Nah, sekitaran di sini kan 239 dia, baru kita namain T3. Oke. Dan selanjutnya kita untuk menentukan T1 ini tak hilangin dulu untuk konturnya. Nah, T3 sendiri dia kan 90 derajat dari si T1. T1 itu 90 derajat dari T3 ya, sama aja. Nah, kita hitung aja 90 derajat dari si T3 nya ini. Ini misal dari sini 1 2 1 2 7 8. Nah, ini kan nggak bisa kan di sini, dia cuma sampai 80. Nah, coba di seberangnya 1 2 3 4 5 6 ya 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Nah, dia dapat di sekitaran sini kan untuk T1 nya. Nah, baru kita namain T1 nya. Terus untuk T2 sama sebenarnya, cuma kita ngeplotnya T2 itu di tengah-tengah sini, sama kayak HL seharusnya. Nah, setelah kita menemukan T3, T2, T1, kita menentukan si interface-nya, dimana dia dapat di titik pertemuan antara T2 dan T3. Misal saya ambil contoh nih, T2 dan T3, terus dia harus kena bidang bantu, dia sekitaran di sini kan. Nah, di sinilah sekitaran, baru kita plot, baru kita namain interface. Terus untuk yang selanjutnya itu kita pembacaan dari tadi kan SL1 SL2 kita nentuin berdasarkan strike div kan. Nah, ini udah dapat. Terus T1 T2 dan T3 ini kan dia data garis kan, makanya kita gunakannya trend plunge.
Nah, kita menggunakan pembacaan response dulu di sini kanan bawah, baru kita baca. Kita arahkan kursor ke arah T3, T2 dan T1 dan T2, dapatnya berapa. Terus untuk selanjutnya HL sendiri selanjutnya nggak jauh beda dari T2 karena dia juga sama titik pertemuan antara SL1 dan SL2. Terus untuk HS itu kita ganti lagi ke strike dip. Nah, ini HS sendiri kan tadi ini kan udah dapatkan di sini, jadi ini nilainya 14687. Terus untuk penamaan untuk penamaan itu kan menggunakan plunge dari HL sama strike dip dari HS kan. Untuk di HS sendiri dia dapatnya si upright fault. Terus untuk yang HL sendiri dia dapatnya yang gently plunging. Jadi kita gabung namanya menjadi upright gentle plunging fault menurut Floyd 1964. Ini sekian aja untuk tutorial cara analisis lipatan